Hai, hai. Hai Om Henok, sebentar ya. Jadi hari ini gue akan ngebahas soal kulit sensitif bareng sama Dokter Yanti dari ID Derms. Aku ajak dulu ya. Halo, ada udah Chandra. Udah, apakah kulit udah sensitif? Hai dokter. Hai, malam Mbak Jadi, Ari. apa kabar juga? Aku baik dokter. Jadi di Alhamdulillah sini teman-teman, sehat. yes, teman-teman di sini udah ada dokter Sri Priyanti SPKK PhD. Nggak sembarangan loh, PhD. Dok, jadi aku menyapanya dokter Antika. Yanti aja. Yanti aja ya. Oke. Dokter, ini buat yang baru pada gabung semuanya di sini ya. Uh, kita akan ngebahas banyak banget soal kulit sensitif. Tapi sebelumnya mungkin buat teman-teman yang baru gabung, pengen tahu sedikit nih. Ini dokter kan dari ID.derms. Itu Ya. apa sih dok sebenarnya dok? Jadi ID.derms ini suatu platform di Instagram yang dikelola oleh dokter-dokter spesialis kulit di Indonesia yang tergabung di dalam wadah Perdoski. Jadi Perhimpunan Dokter Kulit Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia gitu. Dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang non bias gitu ya pada masyarakat tentang kesehatan kulit dan kelamin gitu. Oke, jadi judulnya adalah kalau misalnya kita follow Instagramnya id.derms, kita bisa dapat informasi sebanyak-banyaknya terus-menerus mengenai kesehatan kulit dan kelamin, gitu dok? Benar. Dan juga jangan Oke. lupa untuk juga follow Instagramnya Perdoski. Jadi perdoski.id itu punya Instagram juga. Di situ banyak sekali materi-materi edukasi tentang kesehatan kulit dan kelamin. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang lagi nontonin kita Instagram Live, jangan lupa follow @id.derms dan juga @perdoski.id. Betul ya dok ya? Ya. Oke, emang kenapa sih sampai butuh sosialisasi mengenai kesehatan kulit dan kelamin dok? Yang pertama adalah kita merasa bahwa kita harus mempunyai suatu platform yang mudah diakses oleh masyarakat, dan dengan lewat sosial media ini sebetulnya kita bisa menjangkau masyarakat luas, karena di Indonesia tahu sendiri banyak sekali yang mempunyai akun sosial media, dan itu juga kita bisa memberikan informasi yang non bias, jadi tidak ada sponsor, tidak ada apapun yang masyarakat bisa mempercayai informasi itu. Jadi itu trustworthy dan sesuai faktanya gitu. Jadi ini ya kalau misalnya lo nanti masuk ke Instagramnya id.derms, ini mereka udah punya banyak banget episode Instagram Live. Ini kalau nggak salah ini yang ke-15 atau yang ke-16 gitu dok ya. Ngebahas Ya, yang soal ke-15. filler, ngebahas soal sunscreen, terus habis itu banyak deh. Dan hari ini kita mau ngebahas soal kulit sensitif pada bayi dan anak. Ini kalau ngomongin bayi dan anak, usia range-nya itu sebenarnya dari berapa sampai berapa sih dok? Jadi sebetulnya kalau kita bicara bayi dan anak, itu sebenarnya range usianya 0 sampai 17 tahun gitu. Jadi yang dianggap dewasa itu 18 ke atas. Oke, sekarang kita mulai dulu dari yang bayi dulu nih dok. Ya, Oke. kalau bayi mungkin nggak mereka punya kulit sensitif? Dan kulit sensitif itu sebenarnya apa sih dok? Nah, jadi sebetulnya sangat mungkin ya. Jadi sangat mungkin seorang bayi itu mempunyai kulit yang sensitif. Nah, sekarang definisi kulit sensitif itu memang suka bervariasi ya. Tapi kalau mudahnya, bagaimana kita bisa mengenali kulit sensitif itu, yang pertama, kulit kita cenderung lebih kering gitu. Kering. Jadi lebih kering daripada mereka yang normal gitu ya. Nah, yang pertama dia kelihatan lebih kering. Terus yang kedua itu kita mengamati bahwa kulit kita itu mudah timbul iritasi atau beruntus-beruntus, kemerahan, gatal-gatal gitu ya. Nah, itu
suatu tanda awal bahwa kemungkinan nih kita punya kulit yang, atau bayi tersebut punya kulit yang sensitif gitu. Oke, tapi in Jadi general kulit sensitif itu mau bayi, mau anak usia 5 tahun, 6 tahun, 17 tahun, sensitif ya adalah seperti itu gitu ya dok ya? ya, jadi Oke. seringkali bermasalah kalau misalnya contoh kita ganti skincare misalnya gitu, kita ganti sabun atau kita ganti apa, terus kulitnya bermasalah, atau kita ganti apa pelembab atau apa. Yeah. Jadi memang untuk hal-hal yang kecil kemudian kulitnya jadi lebih apa ya, sering bermasalah lah, kemerah, gatal, perih gitu. Hormon bisa juga nggak tuh dok? Ngaruh? Kalau hormon sih sebetulnya pada bayi dan anak tidak terlalu ya, kecuali pada saat bayi baru lahir, kemungkinan itu ada pengaruh hormon dari ibunya masih ada ya. Tapi selebihnya setelah itu rasanya sebelum dia masuk ke prepubertas rasanya sih tidak terlalu banyak dipengaruhi hormon. Tapi begitu dia masuk usia prepubertas, nah itu hormon seksnya mulai apa ya berfungsi, nah itu kemudian mempunyai apa berefek kepada kondisi kulitnya gitu. Oke, ini kalau ngomongin kulit sensitif pada bayi, balita, anak itu nggak cuma area muka aja dong dok? Ya, jadi seluruh badan gitu. Jadi ya, jadi yang sering misalnya kita jumpai itu misalnya bayi ya, bayi abis dimandiin kan kadang-kadang suka pakai minyak telon gitu ya, atau ya kayak gitu. Nah itu pada mereka yang punya kulit sensitif tuh diolesin itu langsung merah gitu. Nah itu tuh sebetulnya salah satu penyebabnya adalah kenapa seseorang punya kulit sensitif yang lain tidak gitu ya. Nah salah satu penyebabnya adalah bakat alergi. Nah, oke. Jadi kalau dok, bukan bakat alergi dok. Aman berarti ya kulit sensitif ya? Aman. Nah, jadi kalau mereka kalau punya bakat alergi itu artinya gini, kalau misalnya kedua orang tuanya ya atau dalam keluarganya itu ada punya riwayat penyakit asma misalnya, atau punya suka bersin-bersin tuh kalau kena debu atau kena dingin, atau suka pernah biduran ya, ada eksim. Nah, itu adalah bakat alergi yang kemudian bisa diturunkan. Nah, pada saat bayi itu lahir, kalau dia membawa genetik tersebut, maka kulitnya kemudian bisa menjadi lebih sensitif tadi gitu. Jadi lebih sensitif tuh awalnya bisa merah, tapi kemudian juga nanti lambat laun dia bisa aja berkembang menjadi eksim atau menjadi hal yang lain. Ini dong sebelum kita ngobrol nih apa namanya, ada Dado Parus, ada halo Mas Dado, Tika Priyatna juga, It's Willy juga udah nanya. Kita di sini bisa nanya ya sama Dokter Yanti ya. Ini kita lagi sekali lagi masih ngomongin soal kulit sensitif pada bayi dan anak. Nah dok, waktu anakku yang pertama lahir berapa bulan, aku lupa deh, 2-3 bulan gitu, kulit kepalanya tuh kering-kering gitu. Terus habis itu dia apa namanya ada kayak jerawat-jerawat kecil gitu. Katanya dia alergi dari ASI aku karena apa aja sih dok, kacang, telur dan apalah gitu. Akhirnya keluar gitu. Itu benarkah adanya seperti itu dok? Kalau dia mulai usianya itu di usia kurang lebih 3 bulan, terus sering munculnya kan di pipi ya, merah-merah gitu kan. Ya itu salah satu tanda bahwa kulitnya memang cenderung sensitif dan kemungkinan muncul eksim atopik muncul pada bayi itu seringkali di pipi. Dan karena letaknya di pipi, maka sering dikaitkan dengan ASI gitu. Padahal sebetulnya tidak berkaitan sama ASI-nya langsung sih sebetulnya gitu. Jadi itu tadi karena kulitnya lebih kering, kemudian biasanya tuh kontak dengan bahan-bahan yang kontak dengan bahan yang kontak ke kulit gitu, itu yang menyebabkan dia alergi muncul. Kalau eksema tuh apa lagi tuh dok? Apa namanya, ada kan tuh anak kecil yang keringnya di jari-jarinya, di sikut, keringnya apa namanya ekstrim gitu dok, itu apa tuh dok? Nah, memang level kekeringannya itu bervariasi, Mbak Ari. Jadi ada yang memang keringnya tuh ringan aja gitu ya, tapi ada juga yang memang berat gitu. Jadi keringnya tuh benar-benar dari ujung kepala sampai ujung kaki tuh kering banget gitu. Nah, jadi apa namanya, kekeringannya bisa bervariasi dari yang ringan sampai yang berat gitu. Tapi kalau yang tadi disebut dengan eksim,
itu Uh-uh. bisa misalnya dari bayi munculnya merah-merahnya itu di pipi gitu ya. Kemudian nanti kalau dia Iya. berangkat lebih besar, dia bisa muncul gatal-gatal atau merah-merah itu di misalnya di lipat siku atau di lipat lutut atau di tungkai Mm-mm. bawah gitu. Mm-mm. Apalagi dok, tanda-tandanya kalau kulit sensitif? Mungkin Mbak Ari bisa ditayangin slide yang pertama kali ya, Bisa yang dong dok, sebentar ya dok. Ini ya buat teman-teman ya, saya tuh nggak tahu gimana caranya nulis peace out. Sebentar, nih tuh ada deh. nah, Kalau ini nah saya ini, bisa dok. Oke, nah ini ini kan kita apa bisa nih? lihat ya. Nah, Mm-mm. kita kan bisa lihat nih yang gambar yang sebelah kiri, yang kita lihat gambar sebelah kiri itu kulitnya normal, bagus ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau kita lihat yang bawah itu gambar pipi anaknya tuh bagus, tidak ada kelainan kulit sama sekali. Nah, gambar yang di atas itu adalah suatu ilustrasi dari sawar kulit. Jadi misalnya lapisan kulit kita yang paling atas itu yang kulit yang mati itu adalah berfungsi sebagai sawar, sebagai barrier gitu kan ya. Uh-uh. Nah, kalau dia kulitnya itu tidak ada kelainan kulitnya normal, nah barrier kulitnya itu normal. Jadi kalau seandainya kita asumsikan itu ilustrasikan sebagai tembok, maka Mm-mm. temboknya itu nggak ada yang bolong antara si semen Oke, dan batu batanya itu bagus. oke. Tapi kalau kulitnya itu bermasalah seperti tadi eksema misalnya, itu yang gambar di sebelah kanan. Nah, gambar sebelah kanan itu kulitnya beruntus-beruntus, kemerahan Uh-uh. di pipi. Nah, kalau kita Mm. lihat ternyata ada gangguan dari barrier kulitnya, dari sawar kulitnya. Jadi kalau kita lihat itu kulitnya kering. Kalau kulitnya kering itu kita lihat seperti tembok tuh seperti ini. Jadi banyak Mm-mm. yang lubang-lubang gitu. Jadi Mm. antara si semen, antara bata dan bata lagi itu semennya itu banyak yang lubang-lubang. Nah, Oke, sehingga fungsi bariernya terganggu gitu. oke. Ini untuk anak usia berapa sampai berapa nih dok? Keadaan seperti kayak gini, kalau sensitif. Kalau sensitif ya dia sampai 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 besar pun bisa seperti ini Oke. kondisinya dari bayi. Oh, eh apa namanya? Kalau kita lihat dengan kasat mata gitu, kita Mm, ibunya gitu, itu bisa bisa mm. terlihat jelas ya. Maksudnya si eksemanya, tanda yang paling ringan sampai yang paling berat itu boleh di-share nggak dok? Ya, jadi kalau yang paling ringan dia cuma kering aja. Jadi kering itu Mm-mm. seperti ada apa ya? Seperti ada scales ya atau Mm-mm. misalnya seperti ada kulit yang Agak bersisik gitu. bersisik gitu ya. Uh-uh. Ya, itu yang paling ringan gitu. Uh-uh. Tapi kemudian kalau dia muncul lebih berat gejalanya, itu Mm-mm. biasanya nanti ada beruntus-beruntus kemerahan. Dan yang ciri yang Oh, paling utama adalah gatal. Jadi eczema itu gatal. gatal sekali, Mm-mm. gitu. Jadi Uh-uh. gatal itu yang sering mengganggu bayi-bayi atau anak-anak kita Mm-mm. itu. Jadi mereka Mm-mm. rewel itu sebetulnya karena Mm-mm. gatalnya, dia nggak bisa nahan Oke. gatal. Akankah ini berhenti begitu mereka menjelang dewasa, dok? Atau ketika Nah, mereka dewasa? ya jadi tidak semua itu akan berlanjut sampai dewasa. Memang sebagian Mm-mm. besar itu nanti dia dewasa itu bisa menghilang Mm-mm. gitu. Oke. Tapi ada sebagian kecil yang berlanjut ya. Tapi bakal meninggalkan bekas nggak, dok? Maksudnya SMA-nya hilang tapi bopeng-bopeng kan kasihan anakku, dok. Gimana dong tuh, dok? Em, Bekas sih enggak ya, tapi Mm-mm. asal kita rawatnya itu dengan baik gitu. Mm-mm. Nah, Jadi pada ngerawatnya saat, gimana? nah yang pertama sebetulnya yang sangat essential kalau kita punya bayi atau punya anak Mm-mm. dengan kulit sensitif adalah skincare-nya harus bagus. Jadi Skincare-nya. ya, yang paling utama adalah skincare-nya, yang perawatan sehari-harinya gitu. Jadi yang Mm-mm. pertama misalnya mandi ya, pada saat Begitu dia mandi. mandi, Mm-mm. mandi itu airnya jangan terlalu panas maupun jangan terlalu Mm-mm. dingin. Jadi airnya tuh harus Oke. suam-suam kuku ya. Terus Mm-mm. pakai sabun yang berpelembab gitu. Jadi Sabun yang uh, berpelembab. jadi nggak boleh pakai sabun antiseptik gitu, karena sabun Mm-mm. antiseptik akan membuat kulitnya tambah kering gitu. Oke. Nah, Eh, shampoo? kalau Apakah harus shampoo keramas setiap hari buat anak-anak? ya, jadi kalau shampoo sebetulnya prinsipnya sama dengan mandi ya. Jadi fungsinya kan membersihkan.
Jadi memang harus keramas juga setiap hari gitu. Nah, tapi mungkin tidak perlu harus di-shampoo 2 kali sehari kali ya, cukup shampoo-nya sekali aja gitu. Tapi kalau mandi memang itu 2 kali. Nah, yang lebih penting adalah segera sesudah mandi harus pakai pelembab gitu. Tapi kan maksudnya gini, kita kan di negara tropis nih, Dok. Mm-mm, Cukup mm-mm, panas dan cukup lembab. mm-mm, Apakah mm-mm. necessary pakai lotion setiap hari untuk anak-anak? Nah, untuk mereka yang kulit sensitif, iya gitu. Oke. Jadi memang nggak semua ya. Tapi kalau mereka yang punya kulit sensitif tadi seperti itu gangguan kulitnya ya, itu bisa diperbaiki dengan pelembab gitu. Nah, ini misalnya Oh, contoh. Jadi pelembab itu berbagai macam gitu. Ada heeh. pelembab itu intinya kan supaya kulitnya nggak kering ya. Jadi kalau yang contoh yang ini tuh pelembabnya menutup sehingga airnya tuh tidak menguap dari dalam keluar gitu. Nah, Oke. jadi fungsi pelembab itu cara kerjanya beda-beda. Jadi yang pertama itu menutup supaya dia tidak menguap. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia bisa menarik air Hmm. gitu. Jadi dia bisa pelembab itu kalau dioles, dia bisa menarik air baik itu dari lengkungan maupun dari dalam Oke. gitu. Dok, pengen tahu deh. Kan kalau misalnya baby ini uh, range skincare-nya tuh cukup banyak gitu ya. Mm, Misalnya ada lotion untuk kulitnya sendiri, ada mm, lotion untuk nappy cream, ada nappy creamnya. mm, Abis itu mm. ada buat pelembab mukanya juga. Kita untuk yang tinggal di negara tropis, mana sih dok yang bisa dipilah-pilih? Misalnya kayak oke, mungkin lo perlu nappy cream, lo perlu lotion, apakah perlu juga pakai pelembab muka untuk baby? Gimana tuh dok? Sebenarnya sih kan kalau pada saat bayi tipe kulitnya kan rata-rata sama ya. Jadi Mm-mm. maksudnya kulit wajah dengan kulit badan itu rata-rata tidak terlalu banyak berbeda. Mm-mm. Perbedaan itu muncul pada saat dia sudah prepubertas atau pubertas. Itu kan baru muncul nih Oh, tipe kulit yang oily, tipe kulit yang itu mm-mm. tuh karena pengaruh hormonal tadi gitu. Hmm. Jadi sepertinya sih kalau bayi tidak harus ada pembedaan ya antara pelembab misalnya pada wajah dengan pada badan gitu. Oke, penggunaan minyak telon dok. Takutnya Mm-mm. apa area kulit bayi kan juga perut juga ya bisa dibilang masih fragile juga gitu kan. Mm-mm. Minyak telon Mm-mm. bisa digunakan ketika anak umur berapa? Sebenarnya tidak ada batasan tertentu sih ya, Mm-mm. maksudnya eh, bisa digunakan pada usia berapa saja sebetulnya. Mm-mm. Nah, cuman yang perlu berhati-hati adalah bagi, yaitu tadi bayi yang punya kulitnya sensitif. Nah, jadi Mm-mm. kalaupun mau menggunakan minyak telon, itu gunakan dulu pelembabnya. Oh, Karena oke. pelembabnya itu yang bisa memperbaiki kondisi kulit tadi, gitu. Mm-mm. Jadi pelembabnya dulu dioleskan, baru nanti di atasnya dikasih minyak telonnya. Oke, keadaan lingkungan rumah sendiri bisa mempengaruhi sensitivitas kulit bayi nggak sih, dok? Misalnya Banget, banget. mungkin debu lah, atau ada yang merokok, Mm, atau AC nyala terus di rumah, gimana tuh, dok? mm, banget. Jadi lingkungan itu sangat bisa mempengaruhi kondisi kulitnya. Jadi Mm-mm. kalau misalnya apa namanya kulitnya tuh kering, kita harus mengusahakan gimana caranya supaya dia nggak tambah kering. Jadi misalnya kalau di AC terus kan itu lama-lama karena dingin kan jadi juga kering gitu ya. Mm-mm. Kemudian juga dia sering dipicu juga apa sensitivitas kulitnya ini dengan yang tadi misalnya debu. Ya tuh Oke. mau debu rumah, kemudian Mm-mm. polusi, panas gitu. Jadi memang rada ribet nih kalau punya anak yang kulit sensitif ya. Jadi Iya. lingkungan, jadi kamarnya apa itu semua harus dibersihkan dengan baik gitu. Mm-mm. Karena emang Mm-mm. bener sih mereka kalau gatel, cranky, ya akhirnya Mm-mm. ngefek juga gitu kan ke orang tua gitu ya. Panik, apalagi kalau misalnya Betul. anak pertama. Ini Uh-uh. ada yang Uh-uh. nanya nih dok tadi, apa namanya? Sebentar. Tipe kulit bisa berubah nggak akibat pemakaian skincare? Untuk bayi gimana dok? Atau bayi dan anak? Bisa berubah nggak? Rasanya sih tidak ya. Jadi maksudnya tipe kulitnya akan tetap sama. Nah, hanya memang kalau kita mau mempergunakan skincare yang sesuai, maka sensitivitas kulit itu akhirnya bisa ditangani dengan baik. Jadi apa kondisi kulitnya itu akan tetap seperti kulit normal biasa gitu.
Jadi Oke. dia tidak kering, dia lembab dan lain sebagainya. Oke. Derry nanya nih, untuk aplikasi pelembab setelah mandi, apakah ada waktu terbaik gitu? Untuk anak, karena kan mungkin ini untuk anak baby dulu, balita gitu dok ya, kan mungkin mereka masih pakai diapers, ganti itu kan kadang-kadang nggak nunggu mandi gitu. Apakah sekalian dipakein lagi atau gimana tuh? Untuk anak yang sensitif kulitnya. Ini pelembab ya. Jadi pelembab itu penggunaan yang terbaik adalah segera sesudah mandi. Jadi secara teoritis itu sebetulnya 3 sampai 5 menit sesudah mandi itu pelembabnya harus sudah dipakai. Jadi Oke. jadi waktu yang tepat itu adalah pada saat kulitnya masih lembab. Ya kan kalau kita habis mandi, diandukin kan kulitnya masih lembab ya. Nah, itu waktu yang paling tepat untuk mengoleskan pelembab itu saat itu. Gitu. Oke. Tadi kan dokter bilang pelembab yang baik adalah yang menahan air, yang memberikan kadar air gitu ya. Apa namanya? Apalagi dok yang perlu kita perhatikan waktu kita ingin membeli lotion atau pelembab untuk anak? Jadi yang paling utama kalau kita memilih skincare itu harus kita, terutama kalau kita punya anak dengan kulit sensitif ya, itu yang pertama harus diperhatikan adalah dia sebaiknya yang hypoallergenic. Biasanya kan ada klaim ya. Oh iya, iya betul. Hypoallergenic. Biasanya kan tertulis tuh ya di dalam kemasannya gitu. Jadi kalau dia sudah hypoallergenic berarti bahan-bahan yang ada di dalam situ, di dalam produk itu sudah memang diuji. Jadi dia tidak akan menyebabkan alergi maupun iritasi pada kulit bayi atau anak kita. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah memang sebisa mungkin yang memang ada ekstra pelembabnya. Kalau baik itu sabun atau hal yang lain itu memang ada pelembab di dalamnya. Jadi memang kalau habis mandi jadi rasanya tuh agak licin gitu ya, nggak keset gitu. Tapi itu yang terbaik ya sebenarnya dok ya. Betul, iya. Justru yang dibutuhkan sama kulitnya adalah yang seperti itu. Dok, mau tanya dong, apa namanya? Ini anak kan aktif, main keluar, keringet buntet segala macam. Itu keringet buntet tuh bagian dari kulit sensitif atau gimana sih dok? Kan gatel tuh. Kalau keringat buntet sih bukan. Jadi itu karena setiap bayi atau setiap anak bisa mengalami hal tersebut. Itu sih karena ada mungkin terlalu banyak berkeringat ya dan lingkungannya mungkin panas gitu sehingga terjadi sumbatan di saluran kelenjar keringatnya tuh nyumbat gitu. Jadi terbentuk biang keringat itu. Oke dok, pengen tahu lagi. Tipik kebiasaan orang tua Indonesia adalah ngebedakin anaknya sampai muka-mukanya segala macam. Boleh apa enggak tuh? Untuk anak yang kulitnya sensitif. Jadi prinsipnya penggunaan bedak itu pokoknya kalau untuk di area badan saya rasa itu nggak masalah ya. Jadi intinya hati-hati ini aja supaya satu jangan terhirup. Jadi hati-hati. Sebenarnya sih kalau daerah wajah nggak usah kali ya, soalnya itu kan bisa mudah terhirup. Terus yang kedua jangan diolesi bedak itu adalah di daerah kelamin gitu. Jadi daerah situ tuh nggak bisa pakai bedak. Tapi kalau area lain sih fine, nggak masalah. Untuk anak yang kulitnya kering pun bedak it's okay dok? Nggak bikin dia tambah kering lagi? Kuncinya adalah pemakaian pelembabnya gitu. Jadi dia pakai pelembab dulu. Jadi urutannya tuh mandi dan pelembab. Itu dulu. Itu yang is a must gitu ya everyday. Itu dulu yang dipakai. Sebenarnya bedak tuh ada gunanya nggak sih dok buat bayi? Bedak itu gunanya sebenarnya ada. Jadi misalnya gini, dia itu kan dia licin ya. Dia tuh bedak itu kan adanya di atas permukaan kulit gitu. Jadi dia itu gunanya untuk mengurangi friksi sebetulnya. Jadi kalau misalnya kita gesekannya mencegah gesekan tuh antara lipatan-lipatan, misalnya contohnya seperti itu. Dan juga dia ada efek misalnya bisa mendinginkan dan bisa menyerap kelembaban. Sebenarnya bedak tuh fungsinya itu. Oke. Ini ada pertanyaan juga, menghilangkan bekas gigitan nyamuk yang menghitam. Nggak semua anak begitu digigit nyamuk jadi hitam. Ada juga yang cuman merah titik doang gitu. Itu kalau misalnya menghitam itu apakah kulit anak itu sensitif? Ya, jadi itu kalau anaknya udah lebih besar, nah itu adalah gejala yang paling sering kita jumpai adalah seperti itu. Jadi khasnya tuh pasti, oh ini dok bekas gigitan nyamuk nih, terus udah gitu
coklat-coklat gitu kan bekasnya. Mm-mm. Nah, itu memang salah satu tanda bahwa kulitnya sensitif. Nah, sayangnya kalau anak kita itu masih di bawah 12 tahun, itu Mm-mm. memang kita belum bisa memberikan bahan-bahan lightening atau yang bisa mengurangi bercak kecoklatannya. Jadi, Iya, kalau di bawah 12 tahun itu biasanya kita terus aja pakai pelembab dan menunggu nanti dia pudar dengan sendirinya. Kan kulit kan oke. berganti terus ya setiap Iya. bulan gitu. Mm-mm. Oke, ini juga ada Ita yang tanya, kenapa sering muncul bintil merah sih di daerah leher dan pantat? Boleh nggak menggunakan lotion untuk baby? Ya, jadi di daerah situ, terutama kalau di daerah bokong itu kan mungkin tertutup diaper ya. Jadi Mm-mm. kalau tertutup diaper itu memang daerah situ menjadi panas gitu. Kalau Iya. jadi panas, ada friksi, maka bisa timbul beruntus-beruntus tadi. Makanya Mm-mm. setiap kali mengganti diaper itu sebaiknya memang setelah dibersihkan ya, Mm-mm. diangin-angin dulu. Jadi jangan langsung pakai diaper yang baru ya. Nah, terus Mm-mm. baru kita kasih yang namanya krim untuk Mm-mm. apa pelindung, krim pelindung tuh Oke. ada yang diaper krim di situ Iya. sehingga dia justru bisa menghindari tadi Iya. timbulnya beruntus-beruntus merah itu. Oke, jadi menggunakan produk yang tepat untuk area yang tepat pada anak itu penting ya. Jadi lotion ya Ya, untuk lotion, nappy cream untuk nappy mm-mm, cream, gitu krim wajah mm-mm, nggak mm-mm. boleh semuanya pukul rata gitu dok ya. Ya, betul. Heeh. Mm-mm. Oke, Eh, dari tadi dokter ngomong pentingnya pelembab untuk kulit sensitif pada anak. Boleh Mm-mm. dijelasin nggak nih dok? Ini ada gambarnya cara kerja pelembab. Mm-mm. Sebenarnya seperti apa Mm-mm. sih supaya kita makin ngerti gitu? Nah, ini yang kita lihat bersama sekarang itu adalah salah satu kerja pelembab yang lain. Jadi dia itu sebenarnya bisa menarik air. Jadi Mm-mm. pelembab itu kan banyak sekali ya di market ya Mbak. Kadang-kadang kita tuh kan bingung gitu mau milihnya yang Mm-mm. mana. Iya betul. Nah, jadi pelembab yang ideal itu memang harusnya dia bisa berfungsi tiga tadi. Jadi satu dia bisa menutup supaya tidak Mm-mm. menguap keluar, dan dia juga bisa menarik air. Contohnya Iya. ini. Dan ada satu lagi gambar yang berikutnya itu adalah dia yang bisa mengisi celah-celah. Nah ini emollient itu dia bisa mengisi celah-celah yang tadi, yang semennya bolong-bolong itu gitu. Ya, Oh. jadi Mm-mm. pelembab yang ideal tuh yang bisa berfungsi tiga itu. Tapi seringkali Mm-mm. yang ada di market itu tidak bisa tiga-tiganya gitu. Jadi Mm. kadang-kadang dia bisa mengisi jadi bentuknya emollient, tapi dia juga bisa menarik air gitu. Kadang-kadang hanya dua fungsi dari tiga, tapi uh, itu juga udah cukup bagus Udah gitu. cukup ya. Artinya, jadi artinya sekarang itu banyak sekali kan di market itu Mm-mm. udah ada tulisannya jadi for sensitive skin gitu kan, sensitive Uh-uh. series misalnya untuk bayi itu udah mulai banyak. Oke, dok, gini, untuk orang tua baru, Hmm. mungkin masih apa ya deg-degan gitu, punya Hmm. anak, terus habis itu bahkan anak kedua juga sih kalau menurut aku ya, nggak hilang deg-degannya gitu. Sampai di titik mana kita harus concern untuk pergi ke dokter mengenai Hmm. kulit anak kita? Hmm. Ya, jadi pada kalau kapan kita perlu ke dokter? Jadi yang pertama adalah memang kita lihat dulu kondisi kulitnya. Kalau Mm-mm. misalnya dia itu tadi saya bilang, kalau dia cuman kering, terus merahnya cuman sedikit misalnya gitu. Kita penggunaan pakai pelembab aja itu tanpa obat biasanya dia bisa sembuh sendiri. Mm. Jadi artinya Oke. dengan makanya dari tadi saya bilang skincare yang Mm-mm. bagus itu adalah yang paling krusial pada anak-anak. Mm-mm. Jadi dengan penggunaan skincare yang bagus dan cara penggunaannya juga tepat, itu justru menghindari kita untuk sering-sering ke dokter sebetulnya. Oke, Nah, oke. tapi kapan perlu ke dokter? Ya, jadi kalau misalnya kelainan kulitnya itu udah cukup mengganggu ya, Mm-mm. artinya seringkali mungkin beruntusannya sih enggak, apalagi kalau udah luas. Kalau udah luas ya Mm. pasti harus ke dokter. Tapi kadang-kadang nggak luas, tapi anaknya tuh rewel gitu, nggak bisa Iya. tidur, ya gitu kan, sekolah terganggu. Nah itu indikasinya mungkin harus berobat ke dokter kulit. Berobat ke dokter ya. Ini ada juga Mm-mm. pertanyaan, ada nggak sih jenis makanan yang perlu dihindari untuk bayi, anak, atau ibu yang sedang menyusui? Karena mungkin kalau menyusui anaknya takutnya ketepak gitu sama makanan yang Mm. ibunya makan, dia alergi juga. Ada nggak tuh Mm. dok? Nah,
Jadi kalau misalnya kita mau menghindari makanan, sebetulnya kalau kita selalu berprinsip bahwa kita harus tahu, kita harus pastikan dulu anaknya ini benar alergi nggak sama makanan itu, gitu kan ya. Jadi kita harus pastikan dulu dengan berbagai macam tes, gitu. Nah, kalau misalnya anak itu sudah terbukti ternyata dia alergi terhadap jenis makanan tertentu, mungkin makanan itu perlu dihindari gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa anak saya tuh kulitnya sensitif, terus sering timbul eksim, tuh otomatis nggak boleh minum susu ini itu. Sebaiknya sih harusnya Cari tidak tahu dulu seperti ya. itu. Gitu ya. Jadi jangan langsung jump into conclusion gitu ya. Betul. Karena kan anak kan butuh nutrisinya kan, butuh gizinya. Betul. Iya. Dok, sekarang beranjak ke anak yang mungkin udah agak gedean dikit gitu, bangsa kayak grade 3, grade 4, udah mulai keringetan, udah mulai kecentilan yang cewek-cewek. Dok, mulai kapan sih anak itu kita ajarin cuci muka pakai sabun? Apakah dari kecil harus cuci muka pakai sabun juga atau bisa cuma air aja? Gimana tuh, Dok? Sebetulnya sih dari kecil juga harusnya sih udah pakai sabun gitu ya. Udah nah, dok, artinya jangan ke orang-orang dong. Kuncinya adalah sabunnya kan yang penting. Yang penting adalah sabunnya. Jadi kalau sabunnya itu memang kulit sensitif nih ya, kalau sabunnya itu dengan pelembab dan dia hypoallergenic, harusnya dia justru baik buat kulitnya. Jadi dia tetap bersih kulitnya. Jadi dia menghindari justru masalah-masalah yang lain gitu. Jadi yang pertama memang dari awal harus pakai sabun gitu. Oh gitu. Nah, iya. Nah, cuman ini penting banget. Cuman kapan lu ganti produk? Gimana coba? Pertama dari awal emang udah harus pakai sabun. Sabunnya harus mengandung hypoallergenic ya. Jadi produknya hypoallergenic dan ada ekstra pelembabnya di dalamnya si sabun itu. Pertanyaan selanjutnya tadi dokter bilang kapan harus ganti produk. Itu kapan? Nah, jadi seringkali yang kadang-kadang ibu-ibunya tuh nanya gitu, anak saya ini udah mulai aktif nih, udah mulai sekolah gitu kan. Anak-anak sekarang kan umur 2 tahun udah sekolah gitu kan, 3 tahun udah sekolah. Nah, itu kan kena matahari, keringetan, dan lain sebagainya. Nah, pada saat dia sudah mulai banyak aktivitas, mungkin kita itu, produk itu seringkali kalau yang produk bayi, itu kan jadi satu ya, jadi untuk seluruh badan gitu. Tapi nanti juga ada yang untuk anak itu dipisah, ya kan? Nah mungkin kalau dia udah punya banyak aktivitas gitu, yang pertama tuh seringkali yang dipisah shampoo-nya. Jadi shampoo itu shampoo sendiri, jadi tidak sama dengan sabun mandi gitu. Kapan kita harus concern? Ini kan anak-anak yang pubertas kan mulai timbul jerawat gitu. Kapan kita harus ke dokter kah? Atau kita bisa beli perawatan over the counter? Gimana tuh dok? Untuk anak-anak kan kasihan nanti kalau misalnya jerawatnya makin banyak, bopeng-bopeng kan ke bawah sampai gede dok. Iya. Nah, jadi yang pertama sih gini, kalau misalnya first time acne ya, jadi misalnya jerawatnya itu baru pertama kali, biasanya tuh sekarang tuh kita amati ya karena kualitas gizi makin bagus ya. Jadi anak-anak perempuan ini seringkali menstruasinya juga lebih muda ya usianya. Nah, dengan begitu kadang-kadang problem jerawatnya juga munculnya lebih muda usianya, lebih cepat, gitu. Jadi kelas 6 SD udah mulai atau kelas 5 bahkan gitu kan. Nah, jadi yang pertama kalau dia first time acne bisa pakai produk yang over the counter. Jadi artinya tidak harus serta-merta langsung pergi ke dokter gitu kan. Nah, tapi harus hati-hati sekali lagi. Kalau produk-produknya itu yang untuk acne, itu kan kalau acne itu kan sebetulnya hampir prinsipnya seluruh produk itu kan prinsip mengeringkan kan ya. Mengeringkan supaya aknenya itu cepat kempes. Nah, perlu berhati-hati pada mereka yang punya kulit sensitif karena kulitnya udah kering. Kalau dikasih produk yang lebih mengeringkan lagi, itu justru bermasalah buat kulitnya.
Nah, jadi memang nanti over the counter produknya juga harus dipilih yang sesuai dengan tipe kulit sensitif tadi, gitu. Nah, kalau memang sudah tidak bisa tertangani, ya sebaiknya memang berobat ke dokter. Gitu. Kulit kering pada anak yang udah akil balik, udah pubertas tuh seperti apa dok kulit sensitifnya? Keringnya tuh seperti apa sih? Nah, justru kalau misalnya dia udah pubertas kan hormonnya udah mulai kick in tuh ya, jadi hormonnya udah mulai berfungsi. Nah, kalau bagi mereka yang punya kulitnya berminyak, tentu yang di wajah kita lihatnya dia berminyak, gitu kan. Tapi kekeringan kulit yang lain masih bisa kita lihat di area tubuh yang lain. Yang paling nyata itu adalah di lengan atau di tungkai bawah. Itu kelihatan banget kalau dia punya kulit sensitif, kekeringannya tuh ada di situ. Oke. Untuk anak ABG, laki, perempuan itu harus dibedakan juga nggak pemilihan produknya? Karena mungkin laki kan lebih berkeringat, lebih aktif, gimana tuh dok? Sebetulnya secara prinsip memang anak cowok itu lebih banyak produksi keringatnya ya. Kalau dia tuh apalagi kalau dia wajahnya tipenya yang berminyak, bukan hanya keringat tapi produksi minyaknya juga dia jauh lebih banyak gitu. Jadi memang harus ada sedikit pembedaan antara pria dan wanita dan perempuan gitu. Tapi sayangnya kayaknya kalau produk-produk untuk teenagers itu kayaknya belum dibedakan ya rasanya ya. Untuk dewasa iya, kalau untuk dewasa iya dibedakan antara pria dan wanita. Tapi sebenarnya untuk anak ABG ya laki perempuan harusnya dibedain ya. Iya, kalau kondisinya memang begitu apa namanya? Karena kalau cowok kita lihat aja jerawatnya kan seringkali lebih parah ya. Jadi Iya, dia kecil. lebih Kadang-kadang besar-besar. kecil-kecil banyak atau enggak malah gendut gitu jerawatnya. Gitu. Nah, tapi kalaupun tidak dibedakan, sebenarnya masih bisa memakai produk yang sama. Sebetulnya sih nggak masalah gitu. Kalaupun kita berobat ke dokter pun seringkali juga obatnya mungkin bisa sama sih. Oke. Untuk anak ABG gitu dok, kalau misalnya jerawatan, mereka boleh nggak sih menggunakan obat jerawatnya nggak cuma yang topikal tapi yang diminum? Untuk umuran mereka tuh sebenarnya udah boleh belum sih dok? Kalau obat jerawat yang diminum itu kan sebenarnya antibiotik salah satunya ya. Nah, jadi sebaiknya sih antibiotik itu harus atas rekomendasi dokter gitu. Jadi karena antibiotik itu kan punya konsekuensi. Jadi satu harus dipastikan dulu dia alergi nggak sama antibiotik itu. Terus kedua juga antibiotiknya kan nggak bisa dipakai terus-menerus karena bisa memunculkan resistensi dari bakterinya. Jadi kalau obat minum sih saya rasa itu harus atas konsultasi indikasi ke dokter lebih jauh ya. Konsultasi ke dokter dulu, iya. Oke. Dokter pengen tahu juga kalau misalnya anak bayi itu mereka rentan sekali sama yang namanya alergi muncul di kulit gitu ya. Kalau anak yang udah dewasa yang udah ABG gitu udah akil balik, mungkin nggak sih mereka masih memiliki si alergi itu sehingga timbul jerawat gitu. Misalnya kayak mungkin alergi sama susu atau sama telur muncul jerawat, gimana tuh dok? Masih mungkin kalau kan tadi seperti saya bilang memang semakin dia dewasa makin berkurang ya. Tapi sebagian juga ada yang masih terus terbawa gitu. Artinya tidak hilang. Nah, jadi masih mungkin banget. Jadi kalau dia terbawa, biasanya munculnya permasalahannya itu kalau dia sensitif banyaknya itu di eksim. Jadi munculnya itu eksim. Jadi bukan jerawatnya. Kalau jerawatnya itu masalah dia punya kulit berminyak dan ada pengaruh hormon gitu. Jadi bisa saja dia terbawa sampai remaja gitu. Oke. Aku pengen tahu juga untuk anak-anak yang udah beranjak dewasa, ini kan kalau kita ngomongin kulit sensitif, apakah bisa dibilang untuk kulit kepala juga dok? Bisa. Iya. Biasanya jadi apa sih? Nah, kalau misalnya kulit sensitif itu kan berarti bisa seluruh tubuh ya. Jadi memang gejala yang sering muncul kalau pada bayi itu di pipi, kemudian nanti di tungkai bawah. Nanti kalau dia usianya udah 2 atau 3 tahun, 4 tahun, atau sampai usia SD 12 tahun, dia biasanya ada di lipat-lipatan, area lipatan.
Nah, kalau di kepala itu bisa juga. Jadi kalau misalnya contoh kulit kepala itu kan banyak kelenjar minyaknya. Kemudian juga dia kalau sering berkeringat tentu juga minyaknya juga ikut keluar. Nah, itu juga bisa muncul masalah gitu. Jadi artinya keringat yang banyak atau apa minyak yang banyak itu bisa jadi gatal-gatal, jadi muncul ketombe dan lain sebagainya kalau di kulit kepala ya. Itu penanganannya apakah harus sedetail kulit muka, apa namanya, ya soal ketombe kan juga mengganggu gitu kan dok? Ya, ya. Saya rasa sih kalau untuk kulit kepala tidak harus sedetail kulit wajah ya atau area yang lain. Biasanya hanya menggunakan shampoo yang memang cocok untuk itu. Jadi kalau misalnya ketombenya udah parah banget, memang kita harus memakai medicated shampoo. Jadi shampoo yang ada obatnya. Nah, tapi kalau misalnya dia ringan aja, bisa pakai over the counter produk yang misalnya shampoo yang untuk ketombe ya, anti ketombe. Penanganan yang salah kepada kulit ketika masih usia anak-anak itu bisa membawa bekas ketika udah dewasa nggak dok? Penanganan yang salah, saya rasa itu kalau bicara bekas ya. Jadi kalau misalnya dia tadinya eksim, kemudian kita penanganannya tidak baik, sehingga dia berlanjut atau menjadi kronis penyakitnya, itu memang jadi bisa membawa bekas nantinya. Jadi tentunya kulitnya menjadi kasar, kemudian bersisik, kemudian ada bercak-bercak kehitaman gitu. Dan bercak kehitaman juga itu akan butuh waktu untuk bisa dipudarkan ya. Gitu. Eksim itu berlanjut sampai stage yang parah itu bisa seperti apa tuh dok? Oh, kalau yang parah bisa seluruh tubuh. Wow, bisa seluruh tubuh terkena, iya. Kalau yang parah banget. Seperti itu, dok? Ada. Jadi biasanya justru ya kendalanya adalah kan eksim itu kan dipicunya oleh juga ada faktor lingkungan ya. Tadi kita udah discuss bareng-bareng ya. Nah, faktor lingkungan itu yang seringkali sulit dikontrol gitu. Jadi misalnya AC yang harus dibersihkan, kemudian di kamar itu tidak boleh ada debu gitu kan, berarti ini tuh kalau debu untuk rumahnya. Overly sensitive ya dok ya? Ya, nah itu tuh memang agak ribet gitu membersihkan lingkungan itu gitu. Nah, jadi seringkali terpicunya karena itu. Dan misalnya dia sekolah, saya punya pasien yang misalnya dia sekolah dia outdoor gitu kan, sering ada kegiatan outdoor. Jadi dia di rumput, main di rumput, di tanah, apa segala macam. Itu kulitnya kemudian muncul masalah. Tetapi seandainya skincare-nya baik, sebetulnya dia kulitnya bisa menjadi lebih tahan. Jadi kalau dia pakai pelembabnya baik, dan pelembab itu kan bisa diulang sesering mungkin gitu, sesuai kebutuhan anaknya. Nah, kalau itu dilakukan dengan baik, biasanya sih anaknya bisa ikut kegiatan seperti biasa. Gitu. Oke, jadi ternyata dari tadi tuh kuncinya adalah si pelembab ya dok ya, dari baby dari usia 0 sampai 17 tahun, ya tetap harus menggunakan lotion pelembab untuk muka dan wajah gitu dok ya. Untuk muka dan badan. Iya untuk wajah dan badan gitu ya. Nggak boleh skip gitu dok ya. Laki perempuan nggak boleh skip gitu dok ya. Sebaiknya begitu. Oh ternyata penting banget ya dok ya. Boleh itu adalah kunci, alias itu adalah key-nya gitu. Dok kasih tahu dong mungkin gambaran yang mudah aja. Pelembab yang baik itu seperti apa? Pelembab yang tidak baik itu seperti apa? Ini untuk yang baru gabung sekarang nih. Nah, jadi kalau pelembab yang baik itu, ya tadi, kalau untuk kulit sensitif ya, jadi yang pertama, kita harus pilih produk yang hypoallergenic. Karena hypoallergenic itu baby aja atau sampai usia ABG 17, 16, 15 tahun? Sebetulnya itu berlaku umum, tapi terutama untuk baby gitu untuk ya. Baby, ya. Karena kulitnya kan masih beda dengan kulit dewasa gitu kan. Jadi yang pertama hypoallergenic. Yang kedua itu bahan-bahan di dalamnya memang yang
dibutuhkan oleh kulitnya. Ya tadi ada emolien, ada yang bisa menarik air gitu kan. Nah, jadi sekarang baby products yang ada di pasaran itu udah bagus banget gitu, terutama yang untuk sensitive skin series itu udah bagus banget. Nah, kemudian kunci ketiga adalah cara aplikasinya gitu. Nah, Jadi jangan gimana males tuh? ngolesin gitu. Gimana sih Itu. caranya, Dok? Nah, jadi yang pertama tadi, yang pertama adalah satu kapan ngolesin. Nah, olesinnya itu satu harus segera sesudah mandi. Jangan diolesin kulitnya pada saat kering langsung dipakein pelembab gitu. Karena Oke. kalau begitu efektivitas pelembabnya jadi turun. Jadi satu segera sudah mandi. Terus yang Ya. kedua, jangan terlalu irit pakai pelembab ya. Dokter wajah. Karena selalu gitu. Ah, dok, pelembabnya irit-irit soalnya mahal gitu kan. Nah, jadi jangan terlalu irit. Karena apa? Karena kalau kita pakai pelembabnya cukup, itu sebetulnya si bayi ini atau anak kita tuh jadi tenang karena kulitnya jadi soothing gitu. Karena begitu dia kering kan dia terangsang untuk menggaruk tuh karena gatel gitu. Tapi Iya. begitu kita pakein pelembab, dia tuh langsung anaknya tuh jadi tenang gitu. Oke, Jadi iya irit tapi juga nggak boleh terlalu lebay kan, Dok. Jadi yang pas oh tuh iya, seberapa? iya. Yang Jadi, pas seberapa banyak, Dok? nah jadi kalau kita mau ukurannya pas, misalnya ini contoh nih satu buku jari ini ya. Jadi Iya. kalau kita pakai pelembab segini nih, gitu. Nah itu untuk area kurang lebih satu gini. Jadi kalau misalnya contoh lah ya, untuk satu gini itu mungkin cukup untuk satu wajah. Oke. Contohnya gitu, gitu. Pokoknya harus cukup, tidak boleh berlebihan juga, nggak boleh irit juga, dan harus dalam keadaan kulit bersih. Makanya setelah mandi gitu ya, Dok. Betul. Oke, untuk yang usia beranjak dewasa alias ABG juga harus seperti itu gitu ya, Dok ya. Nggak boleh irit-irit juga gitu. Oke, apa yang harus diperhatikan lagi untuk ini mungkin soalnya banyak banget anak-anaknya temen aku yang anaknya udah mulai jerawatan tapi masih menggunakan ini sabun bayi. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok, untuk anak-anak ABG, anak-anak yang mungkin udah Nah, aktivitasnya lebih banyak masih menggunakan produk bayi gitu? nah, jadi sebaiknya produk bayi tetap digunakan hanya untuk bayi ya, gitu. Karena apa? Karena ya itu tadi, kalau kita hormonnya sudah berfungsi, kemudian apalagi kulitnya oily, kemudian ada muncul jerawat, maka produk bayi itu menjadi produk bayi itu kan mild banget ya Mbak. Jadi daya membersihkannya tuh ringan sekali gitu. Jadi mungkin jadi tidak sesuai dengan kebutuhan kulit kita yang sudah remaja dan berminyak. Jadi produk bayi tetap digunakan hanya untuk bayi dan tentunya nanti kalau remaja kulit berminyak dia harus ganti produk gitu. Oke, mau Yang mukanya sesuai dengan seimut apapun, kalau udah bukan baby, jangan pakai produk baik gitu, Dok ya. Betul ya, Dok? Mau mukanya imut kayak Keke aku bukan boneka, nggak boleh ya, Dok. Udah, Dok, dokter pasti nggak tahu deh Keke aku bukan boneka. Nanti lihat di YouTube ya, Dok ya. Iya, iya, oke. Lumayan Jadi buat hiburan, Dok. sebetulnya banyak orang tuh pingin pakai selalu pakai produk bayi karena mereka merasa bahwa produk bayi itu lebih aman. Itu aja Padahal sih sebenarnya enggak. alasannya. Aman, betul. Dia lebih aman, betul. Karena dia kan memang didesain untuk bayi. Tetapi nggak sesuai gitu dengan kulit kita yang udah dewasa atau Oke. yang remaja gitu. Nggak mencukupi kebutuhannya untuk yang remaja atau dewasa gitu ya, Dok ya. Betul, iya. Oke. Apa namanya, untuk yang remaja pun pemilihan produknya juga harus tepat ya, Dok. Misalnya pemilihan, misalnya mereka kulitnya berminyak atau apa namanya, sensitif sekali hingga jerawatan gitu ya, Dok. Harus Ya, benar ya. ya, jadi karena kan itu nanti kan pada saat dia udah pubertas itu kan terjadi perubahan tipe kulit, ya kan? Ada yang normal, ada yang berminyak, ada yang kering, terus ada yang sensitif, Iya. ada yang kombinasi kan? Nah, jadi produknya harus dipilih sesuai dengan tipe kulit itu. Oke. Untuk anak-anak yang remaja gitu, Dok. Mereka misalnya mau coba-coba facial gitu udah boleh belum sih, Dok?
Boleh, karena facial itu kan sebenarnya prinsipnya hanya membersihkan, cuman deep Mm-mm. cleansing aja gitu. Jadi selama Boleh. boleh-boleh aja selama dilakukannya dengan baik ya, dengan Oke. bersih, steril. Uh, untuk yang remaja, dok, ada juga yang laki-laki nih. Saya lihat Mm. nggak banyak, tapi saya pernah lihat jerawatan di punggung juga gitu. Apakah itu bagian dari kulit sensitif? Eh, Kalau jerawat sih apalagi yang di badan ya, itu bukan bagian dari kulit sensitif, tapi memang punggung itu apa termasuk area yang bisa muncul jerawat gitu. Jadi area yang bisa muncul jerawat selain di wajah itu dada atas, dada bagian tengah, kemudian lengan atas sama punggung. Oke. Gitu. Jadi Ini ada pertanyaan juga dari Mifta, dok, pakai pelembab wajah tapi yang oily gimana supaya nggak muncul komedo? Nah iya, ini mungkin untuk yang remaja juga komedo udah mulai muncul, gimana tuh dok? Nah, jadi harus dibedakan antara kalau pelembab itu kan air ya, konteksnya kita bicara air. Jadi kalau tadi dia bisa menarik air, dia bisa menahan air supaya nggak menguap, jadi kulitnya lembab. Nah, air dan minyak yang kulit berminyak itu dua hal yang berbeda, gitu. Oke. Jadi kulit yang berminyak pun harus pakai pelembab, believe it or Kulit. not, gitu, Oke. gitu. Karena apa? Kalau kita angkat tuh ya minyaknya terus menerus dengan produk yang untuk itu, kulitnya kan jadi kering, ya kan? Gitu. Jadi kulit yang berminyak pun butuh dilembabkan. Nah, cuman pemilihannya produknya tuh harus yang cocok untuk kulit berminyak sehingga dia tidak terlihat mengkilat gitu kan. Orang kan nggak suka karena apa tampilannya jadi mengkilat gitu kan, dikiranya Iya. kalau sekarang tuh banyak sekali kok produk-produk yang sudah bagus gitu sehingga dia melembabkan, cepat diserap, tapi dia apa ya, matte gitu. Jadi dia tidak. Oke. Sekarang udah banyak pilihan, udah banyak option ya dok ya. Betul. Oke. Apa namanya? Pengen tahu juga dok. Ini untuk anak-anak yang ABG gitu, yang udah mulai banyak sekali masalah karena akil balik juga kali dok ya. Kadang-kadang kita lihat juga suka ada item apa bontel-bontel item di kaki. Itu bagian dari kulit sensitif juga nggak sih dok? Mungkin maksudnya bercak-bercak kehitaman gitu ya. Iya, bercak-bercak hitaman. Nggak hanya Ya. nggak hanya di muka, tapi di kaki atau di tangan. Itu gimana tuh dok? Nah, seringkali ada juga mereka yang punya kulit sensitif itu kulitnya jadi beruntus-beruntus, ya. Kayak apa ya? Kulitnya kasar gitu, tapi bukan bersisik, tapi dia kasar. Jadi kayak Oke. apa ya? Kayak Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi terutama tuh di daerah lengan atas atau di paha gitu ya. Nah, itu juga bisa. Nah, seringkali kalau dia memang sudah lama, seringkali memang munculnya kayak bintik-bintik kehitaman Iya. gitu. Nah, itu memang bisa jadi salah satu cirinya juga. Nah, kuncinya adalah untuk itu tetap itu kan harus dihaluskan ya. Nah, sekali Iya. lagi pelembab. Sekali lagi Oke. pelembab, rajin pakai gitu. Oke. Ini ada yang nanya juga, kenapa kalau pakai pelembab wajah malah kelihatan kusam atau nggak seger gitu, tuh dok. Mungkin ini untuk anak-anak yang keringetan kali dari AC ke tempat panas pakai pelembab gimana tuh dok? Malah kesannya kumel gitu. Jadi seringkali yang membuat kulit kita jadi kusam itu satu, lapisan kulit yang mati di atas itu tebal sehingga dia terlihatnya kusam, ya kan? Iya. Nah, itu bisa dipengaruhi oleh berbagai macam faktor sih. Apakah kita membersihkan dengan baik atau tidak, gitu. Karena seringkali nih ya, misalnya kita pasien dengan jerawat misalnya gitu. Kita kasih nih, oh ini harus cuci muka, ini harus diaplikasi obatnya segala macam, tanpa dikasih bahan-bahan lightening. Dia kontrol tuh dia bilang, dok kulit saya lebih cerah ya gitu. Jadi seringkali satu itu juga ada faktor kebersihan di sana. Jadi kalau kita membersihkan dengan baik ya, tentunya kalau kita berjerawat tadi ya, kalau kulitnya oily misalnya seperti itu, memang harus memakai pembersih yang sesuai. Kemudian juga mungkin sesekali harus pakai scrub
gitu ya, sehingga Oh. mengangkat semua, melepaskan lapisan-lapisan kulit yang masih nempel tuh, karena minyaknya banyak kan, kulit yang matinya jadi nempel. Nah, itu yang seringkali bikin kusam. Nah, itu harus terangkat Untuk yang gitu. jerawatan banget, remaja yang jerawatan banget boleh pakai scrub juga tuh, Dok? Bisa pakai scrub, tapi mungkin nggak boleh sering-sering gitu ya, mungkin seminggu 2 Oke. kali gitu. Ha. Hmm. Nah, tadi kalau itu sudah teratasi, nah sebetulnya pelembabnya sendiri sih nggak bikin kulitnya kusam gitu. Oke. Jadi, nah sekarang itu satu, ya tadi pembersihnya harus sesuai gitu kan. Terus pelembabnya diolesnya secukupnya dan di waktu yang tepat gitu. Itu Oke. yang membuat kulitnya jadi tambah segar. Dedi nanya nih, kalau misalnya komedo bisa Mm-mm. dihindari biar nggak muncul Mm. tanpa harus facial, bisa apa nggak, Dok? Bisa jawabannya. Bisa ya? Jadi bisa. Jadi Gimana tuh, Dok? kalau kalau mereka yang punya kulitnya cenderung oily, berminyak ya. Jadi dia kan nanti pasti kalau ada pencetusnya pasti muncul tuh on and off ya, komedo muncul nanti hilang lagi, muncul hilang lagi. Nah, itu harus menggunakan krim malam. Nah, krim malam yang mengandung retinoic acid itu yang akan nantinya meregulasi semua itu. Jadi sebelum komedonya muncul itu sudah diangkat dulu gitu. Jadi Oke, tapi untuk uh, remaja gimana, Dok? Mereka udah boleh pakai boleh, krim malam? boleh, Oh ya? boleh. Jadi ya, jadi kalau misalnya contohnya kayak di Amerika, umur 17 tahun ke atas kalau dia sudah tipenya oily itu udah dikasih sama dokter kulitnya. Walaupun dia Oke. belum ada masalah. Jadi dia memang sudah pakai aja sehari-hari seperti itu. Ini Jadi kan akan sekarang banyak banget, Dok, apa namanya, beauty bloggers, anak sekarang mm, usia masih muda banget juga udah doyan pakai make up karena they want to mm, express themselves gitu. Which mm. it's fine juga, nggak apa-apa, it's okay. Tapi ketika udah kena make up, apa sih harus diperhatikan supaya kulitnya nggak cepet rusak gitu nantinya, Dok? Nah, justru uh, kita boleh bereksperimen ya dengan makeup. Tapi kuncinya adalah bagaimana supaya kulit kita tetap sehat, kan itu. Jadi yang pertama adalah gunakan makeup yang sesuai dengan tipe kulit kita gitu. Even untuk Jadi kalau remaja ya? ya, even untuk remaja. Jadi kalau misalnya dia cenderungnya berminyak, berjerawat, ya kalau bisa pakai misalnya foundationnya yang misalnya oil free. Contohnya seperti itu, water base misalnya contohnya. Dan jangan memakai yang bisa menimbulkan komedo. Sekarang makeup tuh kan ada yang disitunya non komedogenic. Ada Oh. klaimnya di makeup itu non komedogenic. Jadi dia tidak akan menimbulkan komedo, contohnya gitu. Nah, jadi gunakan makeup-makeup yang seperti itu, yang pertama. Yang kedua adalah sesudahnya itu tolong dibersihkan dengan betul, gitu. Kuncinya Oke. itu sebetulnya. Jadi harus pakai susu pembersih berulang-ulang gitu ya sampai benar-benar terangkat, kemudian dicuci wajahnya, kemudian yaitu pakai pelembab lagi dan lain sebagainya. Oke, Dok, ini waktunya udah cuma tinggal 2 menit, tapi quick question. Untuk anak remaja, wanita, cewek-cewek yang doyan make up, mereka sekarang suka banget pakai pembersih yang cuma kayak pakai air doang, abis itu begitu doang. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok? Ketika mereka Boleh. menggunakan make up ya? Emang Boleh bersih, aja. Dok? Boleh aja, tetapi itu mungkin tidak cukup gitu. Tergantung makeupnya yang digunakan. Seringkali kalau makeupnya tuh tebal banget, ya pastinya itu tidak cukup gitu. Tapi kalau misalnya dia ringan aja, cuma pakai bedak doang, misalnya kayak Iya. gitu, ya mungkin itu bisa. Oke, Dokter, thank you banget, Dokter Sri Thanks. Priyanti, SPKK PhD udah gabung ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Kuncinya sekali lagi, Dok, untuk kulit sensitif pada bayi dan anak usia muda maupun remaja, apa yang harus diperhatikan? Ya, jadi to recap, jadi yang pertama adalah kita pilih skincare yang sesuai dengan tipe kulitnya. Kemudian yang kedua, kita berhati-hati menilai apakah betul bayi dan anak kita itu punya kulit sensitif atau tidak. Gitu. Karena itu nanti yang menentukan skincare produknya yang kita harus pakai seperti apa. Gitu. Dan gunakan skincare-nya dengan tepat. Waktu yang tepat dan cara pengolesannya yang baik. Iya, kalau mau nanti lebih jelasnya, tonton aja nanti di IGTV, bisa berulang-ulang, bisa ambil poin supaya kita nggak salah dalam merawat kesehatan kulit
baby dan juga anak kita ya dok. Thank you banget dokter. Jangan lupa ya semuanya follow id.derms dan juga perdoski.id. Kita nanti ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Pokoknya topiknya bakalan seru-seru terus. Thank you banget dokter. Thank Terima kasih. Thank you Mbak Ari. Bye. Bye. Terima kasih udah gabung.